Saya akan ulang lagi. Saya ulang lagi dari awal, biar rekaman ini bisa ditonton oleh teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini. Oke, saya ulang lagi share screen. Saya mulai dari slide yang awal. Oke, apakah kelihatan jelas? Kelihatan ya? Nah, ini tadi saya sudah membahas tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Nanti bagi kalian yang tidak hadir hari ini, itu bisa menontonnya sambil membacanya. Ya, pendidikan itu adalah proses yang kompleks dan multifaset yang melibatkan pengembangan individu secara holistik dan memfasilitasi potensi manusia. Jadi manusia itu memiliki potensi yang banyak. Hanya saja mereka tidak menyadari potensi yang dimiliki. Dan kemudian memahami hakikat manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya merupakan aspek penting dalam pendidikan. Nah, itu slide pertama, kemudian slide kedua. Di sini sebagai manusia pastinya harus memahami esensi yang dimilikinya. Nah, esensi ini apa sih? Artinya, esensi itu kan sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris, esensi. Yang asalnya dari kata esensial. Ya. Ada yang tahu esensi itu apa artinya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar? Hakikat. Hakikat, oke, Melda. Yang lain selain hakikat apa? Inti. Inti, oke, hampir mendekati inti. Apa? Atau hal yang pokok. Hal yang pokok, oke, iya. Good job, benar. Esensi itu sama seperti inti atau hal yang pokok, ya, atau hal yang utama, yang penting. Nah, di sini apa saja sih esensi dari manusia itu? Yang pertama, keunikan manusia. Manusia adalah makhluk yang unik dengan potensi yang luar biasa yang mampu berpikir, merasakan, dan menciptakan. Nah, saya ada pertanyaan buat kalian. Coba kalian lihat diri kalian sendiri. Kalian punya nggak keunikan? Ada yang mau Punya, share? punya, Iya. Miss. Nah, ini Yasinta Ovi ya? Bukan, bukan. Siapa ya Dia namanya? cinta sama Rosa, Eh, Miss. oh, Rosa. Oke, mungkin salah satu dari kalian apa sih keunikan kalian? Ceritakan sedikit aja. Kalau menurut kalian ya, apa keunikan? Ya, apa kira-kira yang unik itu kan hal yang membedakan kalian dengan yang lain. Nggak semua orang punya keunikan yang sama. Coba dipikirkan. Iya, Miss. Ada? Rosa? Kira-kira apa sih hal yang unik yang ada pada diri kamu? Ini bentuk wajah, Miss. Bentuk wajah. Kayak Ya, gimana bentuk wajahnya? contohnya bulat. Oh Ini. gitu. Oval. Oke, oval. Berarti unik ya. Di kelas ada nggak wajahnya yang oval? Ada, Ada, Miss. ada. Keunikan. Mungkin itulah keunikan itu yang tidak semua punya. Kalau wajah oval kan pasti ada yang punya oval. Yang lain Ya, mungkin tak. Yang lain ada? Nah, kalau di Ada yang sini, ada ya. yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Oh, ya, ya. Itu unik itu. Rambut keriting itu unik loh. Saya suka rambut keriting. Tapi kalian Banget bagi tuh. yang rambutnya keriting jangan diluruskan ya. Kenapa kalian nggak coba ditata dia? Karena itu hal yang unik dari diri kalian. Ya, kalau kalian bisa merasakan keunikan dari diri kalian, berarti kalian menghargai diri kalian, kalian mencintai diri kalian. Itu. iya. Jadi jangan dihilangkan keunikan kalian itu. Ya, Miss. Soalnya biasanya ya Iya. mahasiswa semester pertama rambutnya keriting, kalau sudah tamat langsung lurus rambutnya. Terus tiba-tiba mereka pulang kampung, wah kamu tambah cantik gitu. Itu kan sebenarnya rambut lurus, kulit putih, itu kan standar kecantikan. Tapi kebanyakan itu adanya di Asia, kayak Indonesia itu kan standar kecantikannya ya sama persis seperti itu. Ya. Tapi yang cowok-cowok mungkin punya standar kecantikan tersendiri ya untuk memilih pacar. Oke, tapi di sini keunikan manusianya maksudnya potensi, bakat yang dia miliki. Seperti itu. Apakah dia bisa merasakan sesuatu, apakah dia bisa menciptakan sesuatu, itu ya.
Kemudian selanjutnya ada kemampuan berkembang. Di sini manusia memiliki kapasitas untuk berkembang, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta terus belajar tumbuh sepanjang hidup. Nah, di sini kalian sebagai mahasiswa baru, kalian merantau, bagaimana mungkin kalian bisa menceritakan proses adaptasi kalian selama di Bali ini. Mungkin ada culture shock ketika kalian ke Bali, bisa diceritakan ke saya. Ceritakan kalian proses adaptasi kalian. Adaptasi itu kayak gimana adaptasinya kalian? Kalian ini pertama kali di Bali apa sudah lama tinggal di Bali? Pertama kali, Miss. Siapa? Pertama kali di Bali. Pertama kali. Gimana kesan-kesannya ketika pertama kali ke Bali? Ketika pertama kali kalian menjejakkan kaki di Bali, gimana perasaannya? Satu orang ya, itu kan bisa raise your hand, bisa angkat tangan. Di sini ada tandanya, kayak emoticon itu. Itu kalian bisa pakai terus angkat tangan. Ayo, siapa? Ada yang mau angkat tangan? Saya stop share dulu ya, biar kelihatan wajah kalian. Gini, ada reaction itu ya. Itu bisa kalian angkat tangan. Atau langsung aja ngomong. Gimana sih kesan-kesan kalian ketika pertama kali ke Bali, kemudian bagaimana proses adaptasi kalian? Kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan di Bali atau gimana? Ada yang mau sharing nggak? Saya kasih nilai ya. Yuk, satu orang. Siapa mau? Ada Miss. Apa? Saya Alex? orang Bali, Bu. Oh, kalau orang Bali nanti ya. Kalau orang Bali saya punya pertanyaan khusus untuk Paula ya, Paula Mary. Oke ya. Nanti saya kasih pertanyaan khusus. Kemarin Ovelia ya kemarin ya namanya ya. Perkenalkan. Oke. Ya, nanti khususnya pertanyaannya sekarang bagi mahasiswa yang di luar Bali. Silakan angkat tangan. Kalian cerita, sharing. Cerita biasa aja, cerita kayak temen ya. Nggak usah kalian terlalu serius. Tuh. Silakan satu orang. Siapa mau? Siapa? Ya, siapa? Angkat tangannya gini ya. Ini nih. Sorry. Mana gini ya. Oke, kayak gitu ada tanda-tanda tangannya ya. Oke, Miss. Nah, dicoba. Silakan. Oh, oke, itu tanda jempol ya. Thank you, Vela. Tanda jempol. Yang lain? Silakan. Oh, Asti, kamu mau bilang sesuatu, menceritakan sesuatu, Asti? Iya, Iya. Miss. Nah, Karena kebetulan saya sudah lama di Bali, jadi pengalaman sudah banyak. oke. Nah, Pertama senang sekali karena sudah ketemu dengan orang ya. tempat baru, jadi banyak pengalamannya dan mengenal wisata-wisata sekitar. Oke, ada hal yang lucu, unik, apa gimana gitu ketika kamu pertama kali ke Bali? Hal yang bikin kamu shock atau bikin kamu kaget gitu, ada nggak kira-kira? Kalau bikin kaget sih kerjaan ya, Miss. Kerjaan. Boleh tahu kerja apa sekarang? Saya di web duduk. Oh, oke. Ya, berarti nggak ada hal yang aneh ya selama di Bali. Cuma pekerjaan aja ya. Kayak gimana? Mungkin lebih detail, ya? Sebenarnya kan kerja kayak beda di kampung sama di sini, beda tempat, beda inilah ada perbedaan banyak yang kita lalui gitu. Soal pekerjaan sama di kampung sama di sini beda. Istilah kalau di kampung bebas karena sama orang tua, kalau di sini sudah mandiri. Jadi bisa kerja sendiri, kan harus bisa begitu. Oke, ya. Apakah sudah mulai kangen rumah gitu, kangen orang tua? Kan cuma pengennya cuma video call. Oke, thank you ya. Ya, Miss. Baik, yang lain mungkin bisa lagi ya, sharing, ceritakan. Ini Diana. Diana, kamu mau bilang sesuatu? Silahkan. Mau cerita? Oke, di-unmute dulu ya suaranya ya. Oke, belum kedengaran Diana. Bisa dibuka dulu? Ya, masih
mute dia. Oke, sudah, silahkan. Udah nih, Ya, sudah kedengaran. Lanjut. iya. Pertama kali ke Bali, cara berbicara, cara berbahasa kayak beda, Logatnya, logatnya ya. beda gitu. Terus harus sesuaikan kan sama kayak adat istiadat di sini. Tiap hari harus ibadah di sini gitu. Oke, berarti logatnya ya. Sudah belajar, Ya, udah berapa lama di Bali? baru 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Oke, berarti belum ngerti ya bahasa Bali ya. Nanti belajar sama-sama. Belajar sama Vela ya. Ya. Oke, thank you. Oke, siapa mau lagi? Iya. Silahkan. Lagi 1 orang ya untuk topik ini. Siapa? Cowok ya, yang cowok. Cewek sudah 2 orang. Tiga orang. Siapa mau coba? Iya, mungkin Denison, kalau nggak Novan, kalau nggak Alex. Berapa orang sih? 3 orang aja ya. Oh, Robertus Katoda juga boleh coba. Gimana sih kesannya ketika pertama kali ke Bali gitu? Adakah yang membuat kalian shock? Adakah yang membuat kalian kaget atau bagaimana? Ya, Alex, boleh silakan. Dibuka dulu ya mute, jangan di unmute, ya nggak kedengeran. Oke, bisa? Oke ya, silakan. Pertama kali tiba di Bali dulu, Miss, yang saya susah untuk ini beradaptasi lingkungan Bisa sama kasih contohnya? Susahnya kayak bagian mana? Kayak gimana? orang-orang kita apa namanya, orang sekitarnya juga tuh kayak apa ya, eh, Gimana? Gimana orang-orang sekitar? karakter Oh, karakteristik. ya, ya. Kira-kira orang Sama Bali bahasa. bahasanya, Oke, dialeknya kan ya beda dialeknya. Oke, nanti bahasa Indonesia. lama-lama pasti akan mengerti ya. Misalnya kalau di Bali, padahal pakai bahasa Indonesia tapi sulit dimengerti. Misalnya satu lagi apa? Satu lagi sedikit gitu. Ada pokoknya Sama bahasanya. jalur Jalur ya. jalannya Oh, jalannya, iya. Saya iya. pun orang Denpasar juga suka nyasar. Karena itu harus dikelilingi ya, harus tahu. Biasanya Ya, kalau kalau cewek itu agak susah ya, susah mengingat jalan. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin sekitar ya, 1 tahun 2 tahun pasti Alex akan hafal jalannya. Oke, thank you Alex. Silahkan yang lain atau sudah ya. Kita lanjut udah ke, pasti. iya, masih. Kita lanjut ke materinya, biar nggak ketinggalan. Oke, nah ini kita lanjut. Nah, tadi baru sampai beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Nanti pasti kalian akan biasa, malah kalian tidak mau pulang ya, pulang ke kampung ya, pulang ke desa kalian atau pulang ke tempat kelahiran kalian karena sudah mencintai Bali ya, kayak lebih nyaman. Karena saya dulu punya pengalaman. Mahasiswa saya ajak kayak sejenis study tour ya, namanya KKL ke Jawa, ke Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Dan mereka minta cepat-cepat pulang ke Bali, balik ke Bali. Oh, Miss, saya mau pulang ke Bali, lebih enak di Bali, begitu. Seperti itu. Padahal sama-sama di Indonesia, tapi kenapa mereka lebih nyaman di Bali? Mungkin karena sudah lama tinggal di Bali, sudah merasakan kenyamanan. Oke, sekarang kebebasan dan tanggung jawab. Ini esensi manusia yang ketiga. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya, tetapi juga harus bertanggung jawab atas pilihan. Sama seperti kalian ya, kalian di sini kan sudah menentukan pilihan, kalian masuk di prodi bahasa Inggris, pastinya harus tanggung jawab. Tanggung jawab kalian adalah bisa. Oke, ada yang angkat tangan ya? Siapa ini? Elda. Gimana Elda? Ada angkat tangan ya? Mungkin kepencet mungkin ya.
Ya, di sini kan seperti tadi kalian sudah memilih prodi ini dan pastikan kalian bertanggung jawab sampai akhir. Maksudnya di sini kalian berusaha agar bisa tamat S1 tepat waktu, yaitu nggak nyampe 4 tahun ya. Kalian tamatnya paling 3 tahun 8 bulan. Yang membuat 4 tahun itu adalah menunggu wisudanya. Gitu. Jadi saya harap nanti kalian masuknya berapa orang ya kalian ini? Sekelas? Ada yang tahu? Miss. 28. 28. 29. Oke. 29. 29. Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya, cuma masih belum lunas, mereka belum membayar. Oke, saya harap nanti ke 28 atau ke 29 dari kalian itu bisa sama-sama tamat ya. Jangan sampai ada yang rontok. Ya, tapi memang sih ya, kalau kuliah itu pasti nanti ada beberapa yang rontok, entah dia cuti, entah dia mungkin ada kendala keuangan atau lainnya, atau punya masalah di keluarga, itu kan masih banyak yang membuat mereka berhenti. Tapi saya harap kalian jangan berhenti. Satu-satunya cara adalah saling menyemangati. Kalian harus kompak satu kelas, semangat, terus saling tolong menolong, tolong temannya kalau susah ya. Tapi biasanya kalian sama-sama susah. Kalau merantau itu sama-sama susah ya. Tapi Iya, ya berbagi kesusahan, berbagi kesenangan itu juga harus dibagi. Oke, itu dia. Kemudian yang terakhir keterhubungan. Di sini manusia adalah makhluk sosial yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Oke, sebentar mungkin saya lihat saya bisa unmute. Dengar dulu. Ya, Aktifkan suara, nak. ya suaranya bisa di-mute-kan dulu. Oke, oke, sudah saya mute semua. Nanti kalian tinggal unmute aja ya. Kalian unmute. Oke. Terakhir keterhubungan di sini. Di sini manusia adalah makhluk sosial ya. Kalian harus bersosialisasi, berteman, dan bergantung satu sama lain, saling membutuhkan kan. Tapi kalau saya sih, saya tipe orang yang tidak mau bergantung dengan orang lain, ya. Karena misalnya teman, kalian punya teman, nggak selamanya teman itu ada di sisi kalian. Jadi saya sarankan jangan bergantung dengan siapapun. Walaupun dibilang sosial ya, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dibantu orang lain. Yang hanya bisa membantu adalah diri kalian sendiri. Itu ya dari saya. Karena kalian tidak bisa percaya dengan orang lain. Hanya percaya dengan diri sendiri dan yang di atas ya, Tuhan kalian. Gitu. Oke, next. Ya. Nah, di sini ada sifat multidimensional manusia. Multi berarti lebih dari satu ya, atau lebih dari dua. Nah, di sini ada 3 dimensinya. Ada dimensi fisik, kognitif, dan juga sosial emosional. Nah, kenapa sosial emosional itu jadi satu ya? Nanti kita ketemu jawabannya. Kita mulai dari dimensi fisik. Mungkin ada dari kalian yang bisa bantu saya, apa sih itu dimensi fisik? Bantu baca. Siapa yang mau bantu saya untuk baca? Silahkan langsung aja. Saya, Miss. Oke, silahkan. Dimensi fisik merupakan dasar dari keberadaan manusia, melibatkan kesehatan fisik, nutrisi, dan kemampuan motorik. Oke, thank you ya. Nah, di sana bisa kalian lihat apa saja yang dilibatkan, itulah kesehatan fisik, nutrisi, dan kemampuan motorik. Nah, kalau fisik kan udah tahu kalian kesehatan, nutrisi, makanan yang kalian makan itu nutrisi. Kalau kemampuan motorik apa sih? Ada yang tahu? Motorik. Ya. Ada yang tahu motorik dari kata motor. Nah, kemampuan yang kayak gimana sih motorik itu? Ya, sebenarnya kan kita belajar bahasa, semua itu ada kata dasarnya. Nah, dari kata dasar itu, oke, ini ada Velia ya. Silahkan langsung aja, Velia. Kemampuan motorik adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota tubuhnya seperti lidah, mata, tangan, dan lain-lainnya, anggota tubuh. Oke, thank you. Benar ya. Ini kemampuan kalian bergerak ya.
Kan semua bergerak. Apapun yang ada tubuh kalian bisa bergerak. Kalau misalnya tidak bisa bergerak, berarti ada cacat fisik itu. Nah, perlu kalian ke dokter kalau kalian mengalami seperti itu ya. Oke, selanjutnya dimensi kognitif. Dari kata kognitif itu asalnya dari berpikir. Itu kalian punya sifat kognitif. Kalau misalnya enggak, ya nggak mungkin kalian sudah sampai tamat SMA ya, terus kuliah itu mungkin ya. Berarti yang kognitif itu berhubungan dengan pola pikir, berpikir, kemudian kalian bisa memecahkan masalah, dan juga mengembangkan kemampuan, pengetahuan. Oke, di sini adakah dari kalian yang mempunyai masalah hari ini? Ada punya problem? Ada yang punya masalah hari ini? Ataukah kalian pernah punya masalah, tapi kalian punya masalah berat, tapi kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut, bisa memecahkan masalah tersebut. Mungkin bisa sharing ya? Ada nggak pernah punya masalah berat, kemudian kalian bisa menyelesaikan sendiri? Bisa Punya, cerita Miss. ya? Oke, siapa Punya, ini? Miss. Itu saya stop share dulu. Siapa? Elda, siapa yang mau cerita? Sharing? Punya, Miss. Ya, langsung aja ya, Febri ya, Febri. Ya, Oke, silahkan cerita ya. saya kan udah menikah, Miss. Oke. Awalnya dulu saya pernah kuliah di Unmas. Mm-mm. Ya, dan setelah itu saya hamil. Hmm. Dan saya mengecewakan banyak orang. Saya hampir diomongin ke sana kemari. Saya hampir kayak mau bunuh diri gitu, Miss. Udah nggak sanggup lagi untuk jalani hidup. Kayak saya paling merasa diri saya itu kalau paling buruk dari semuanya. Tapi Oke. puji Tuhan, dari semua dorongan, ada yang lain kasih motivasi, ada yang lain kasih menjatuhkan, kayak gitu, Miss. Benar-benar sakit yang saya rasakan. Oke. Kayak merasa kalau hidup saya tidak berarti lagi, udah ternoda, anggap saja kayak kan udah hamil kan, Miss, udah punya anak, kayak nggak punya masa depan lagi, kayak nggak berarti lagi buat orang lain. Tapi berkat Tuhan hari ini saya bisa bangkit. Saya mau pendam semua permasalahan saya di masa lampau. Saya mau menjadi orang yang lebih baik, yang mempunyai masa depan yang cerah di masa yang akan mendatang dan berguna untuk sesama dan terlebih khususnya bangsa dan negara Indonesia. Oke, kalau kita di kelas ya, saya mau tepuk tangan ya buat Febri ya. Mungkin kalian bisa kasih emoticon. Ya, nggak apa-apa Febri, semua orang punya masa lalu, tapi yang penting kamu melihat ke depan. Itu masa lalu, jangan disesali ya. Karena semua Miss. masa lalu itu pasti ada maksud tertentu. Ya, ada maksud tertentu. Jangan disesali, itu nggak hal yang buruk, memang jalannya Febri seperti itu. Sekarang coba dirubah. Dirubahnya tidak menghilangkan masa lalu ya, enggak. Tapi menciptakan masa depan yang baru. Itu seperti kata Febri tadi. Dan saya suka karena Febri nggak melakukan hal yang aneh-aneh, ya nggak jadi. Mungkin pernah terpikir, tapi Febri masih ingat Tuhannya. Nah, itu salah satu kuncinya. Ya, begitu kalian punya masalah, ingat dulu yang di atas. Setelah itu pasti akan datang bantuan. Bantuannya entah dari diri sendiri atau dari orang lain. Oke, Febri, thank you sudah mau sharing ke kita. Nah, yang lain? Lagi satu ya. Ada nggak yang punya masalah yang berat, kemudian kalian bisa menyelesaikannya? Ya, Miss. Ya, silakan. Langsung aja. Mau cerita sedikit, waktu habis tamat SMA rencananya mau langsung kuliah. Terus dulu sama kakak kesini, katanya mereka mau ngebiayain, tapi kesini malah disuruh kerja dulu. Katanya kerja 1 tahun, habis itu kuliah. Tapi ternyata sampai tahun kemarin nggak kuliah-kuliah, jadi saya untuk nabung, kerja sendiri, nabung sendiri, biaya hidup sendiri, dan puji Tuhan sekarang saya bisa ya sampai nanti disuruh saya sendiri tanpa minta ke ibu atau ke kakak.
Oke, terima kasih. Tadi Rensi ya ini ya. Rensi ya ini ya. Oke, saya mau unmute dulu semua. Oke. Ya, makasih ya Rensi ya. Benar-benar motivasi buat kita semua. Walaupun ya dikecewakan ya, diberikan janji, tapi Rensi nggak putus asa dan mencoba caranya adalah bekerja dan akhirnya sekarang bisa kuliah. Oke? Rata-rata mahasiswa kita seperti itu, mereka berusaha bekerja keras, kerja sendiri. Karena kenapa ya? Kalau misalnya kita kuliah itu dengan uang kita sendiri, kita tuh lebih bertanggung jawab. Kita nggak males-malesan karena tahu loh susah nyari uang, jadinya bayar kuliah juga susah, jadi nggak mau lah menyia-nyiakan uang tersebut. Jadi tetap rajin. Oke, untuk Rensi tetap semangat, yang lain juga tetap semangat. Oke, kita lanjut materi kita lagi. Bagus ya kelasnya ini, mau sharing. Nanti semoga kalau kita ketemu langsung di kelas, kalian berani sharing seperti ini, karena nggak ada yang salah. Oke, tadi dimensi ya sampai ya. Oke, sekarang dimensi sosial dan emosional. Mempengaruhi interaksi manusia dengan orang lain, melibatkan emosi, empati, dan kemampuan membangun hubungan. Di sini hubungan ya, hubungannya itu kalau di Bali itu banyak hubungannya ya, hubungan dengan manusia, lingkungan, dan juga dengan Tuhan di atas itu. Ya, saya rasa nggak usah dibahas lagi. Kemudian, nah, pentingnya pengembangan manusia holistik. Oke, yang pertama pemenuhan potensi memungkinkan manusia mencapai potensi maksimal dalam semua aspek dirinya ya. Jadi kalian jika berusaha pasti potensinya akan lebih baik ya. Jadi bisa kalian kalau berusaha kalian potensi yang kalian miliki menjadi maksimal. Kemudian ada keharmonisan menciptakan keseimbangan antara berbagai dimensi manusia sehingga tercipta kehidupan yang utuh. Nah, di sini kalian kan sekelas ya. Bentar ada chat, siapa nih yang ngechat ya? Oke, angkat tangan ya, nggak apa-apa. Nah, di sini keharmonisan. Nah, di sini kalian kan sekelas. Kan belum ada bertengkar ya, belum ya? Belum ada? Belum, Miss. Belum musuhan kan? Jangan sampai ada musuhan. Pokoknya kalian anggap kalian itu saudara di sini, kalian merantau, itu ya anggap kalian punya kakak, punya adik, punya teman, kayak gitu. Ya, harus harmonis. Kalau misalnya di kelas ada yang bentrok, itu nggak nyaman. Kuliah nggak enak, kayak gitu ya. Jadi tolong ciptakan keharmonisan. Kemudian ada kebahagiaan. Meningkatkan kualitas hidup dan mendorong rasa kebahagiaan dan kepuasan. Nah, pertanyaan saya, sudah bahagiakah kalian? Nggak usah Bahagia, jawab ya. Miss. Bahagia, oh Febri ya, Febri ya. Yang lain jawab aja dalam hati bahagia. Kalau kalian belum bahagia, ciptakan kebahagiaan itu. Ya, sangat bahagia, Miss. bahagia. Sangat Oke. bahagia, Miss. Sangat bahagia, ya. Tapi mungkin ada yang sedih. Kalau udah bahagia itu bagus kalian. Siapa yang membahagiakan kalian? Kira-kira. Diri sendiri, Miss. Oke, bagus. Diri sendiri. Kalau orang lain ya kita bergantung. Kok intinya jangan Sakit hati bahagia. terus kalau Ya, jangan bahagia karena orang lain. Karena itu ya. nggak long lasting itu. Oke, cari kebahagiaan kalian ya, bagi yang belum bahagia. Oke, lanjut. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Ada genetika, genetik, ada lingkungan, ada pengalaman, dan ada pendidikan. Nah, kalau dari kalian cerita-cerita, sepertinya perkembangan kalian itu berdasarkan pengalaman ya. Itu kalau saya lihat. Jadi dewasa, pengalaman ya. Jadi berpikir logis itu pengalaman. Tuh, seperti itu. Nah, yang lainnya genetika, pendidikan, lingkungan itu pada awal mula ya, awal-awal mula kalian menjadi manusia, menjadi orang itu awal-awalnya kayak genetik, seperti itu. Misalnya fisik, kecerdasan, dan temperamen. Ada yang angkat tangan ya? Siapa nih yang angkat tangan? Kita view. Matilda, mau bilang sesuatu? Enggak ya? Oke.
Ya, kepencet kali ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini genetika. Oke, saya ada pertanyaan. Kalian dari kedua orang tua, kalian kira-kira mirip siapa? Ibu, Miss. Ibu. Dari wajah dulu, dari wajah dulu. Wajah dulu. Dari wajah dulu. Sama. Kalau wajah mirip ibu. Satu orang. Siapa yang satu orang ya? Ya. Angkat tangan siapa? Indra. Siapa yang mau ngomong nih? Elda, Matilda, Rosa. Saya mirip Bapak, Bu. Miss. Sebentar ya Rosa ya. Sebentar. Siapa ini yang ngomong ya? Saya mute dulu biar kedengeran suara kamu aja. Oke. Oke, sekarang silahkan. Tadi yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Asti? Siapa yang mau ngomong Asti? Angkat tangan. Rosa, Miss. Rosa langsung aja Rosa ya, langsung Rosa. Ini Rosa yang ini ya, Rosa yang ini ya. Yang ini, Miss. Oke, ya Rosa, gimana? Kamu mirip siapa? Kalau wajah mirip ibu, rambut mirip ayah. Oh, kalau sifat? Mirip siapa? Kalau sifat mirip ayah. Oh, ayah. Oke, thank you ya. Sama-sama, Miss. Iya. Oke, kalau dari pengalaman saya ya, biasanya kalau dari sifat, anak-anak itu diturunkan oleh siapa? Ayo. Ibu. Ibu. Kalau wajah, enggak, sebentar. Kalau cewek, Kalau cewek biasanya mirip bapak ya. bapak. Iya, Cowok betul. mirip ibu. Iya. Kalau sifat, ibu katanya. Sifat kecerdasan itu ibunya. Tergantung. Coba kalian berpikir, kenapa sih dibilang kecerdasan itu diturunkan dari ibunya? Karena kita dikandung oleh ibu. Oh, siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Saya, Miss. Oke, Rensi ya. Coba gimana? Karena kita dikandung oleh ibu, Miss. Ya, benar. Ya, karena nutrisi yang ibu makan itu akan turun ke anaknya. Kalau kalian nggak makan yang bergizi, itu bisa menurunkan kecerdasan anak. Itu ya, itu salah satunya. Atau memang dia pintar keturunannya ya, itu bisa juga. Tapi tetap sih nutrisi sih. Tinggi badan itu pengaruhnya makan. Ya. Jadi kalian bagi yang cewek-cewek nanti kalau hamil ingat minum vitamin, makanan bergizi. Dan lagi satu, jangan tertekan ya, jangan sedih. Biasanya kalau kalian pas hamil nangis itu anaknya ikut nangis janinnya. Ya, yang cowok-cowok juga kalau misalnya punya istri nanti suatu saat nanti jangan dimarahin istrinya ya, itu nanti kebawa nanti. Ya, mungkin tadi Febri udah punya anak ya? Ya. Udah. Kira-kira pas hamil gimana? Mungkin tertekan ya seperti ceritanya ya. Itu terbawa, kasihan anaknya. Nanti anaknya bisa emosional, bisa ya. Ya, sampai sekarang anaknya kayak gitu, emosional terus. Mungkin nanti anak kedua lebih tenang, lebih rileks. Pokoknya senang-senang aja ya. Biar dia anaknya bisa pinter, bisa nggak emosional, sabar. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mana tadi? Oke, ini udah. Nah, ini peran ya, kayak saya nggak terlalu menjelaskan. Saya bisa sharing PowerPoint-nya ke kalian. Itu bisa dipelajari ya. Nah, ini dia peran pendidikan, ada transmisi pengetahuan, pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan pengembangan kreativitas. Gitu. Nanti kalian kan kuliah ini ya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengetahuan baru, itu semua itu akan terbentuk. Sehingga kalian nanti ketika tamat menjadi orang yang berpendidikan ya. Pasti kan beda loh. Mungkin ada yang bilang kalau kuliah itu, kuliah sama aja deh dengan orang nggak kuliah. Enggak. Nanti bisa dilihat dari cara kalian berkomunikasi. Nanti bisa bandingkan kalian, misalnya kalian punya teman yang kuliah dengan tidak kuliah. Pasti komunikasinya berbeda. Ya.
Oke, ini ada lagi tantangan dan pertimbangan dalam pengembangan manusia. Ada kesenjangan sosial, perubahan teknologi, dan globalisasi. Globalisasi. Tantangan kalian itu adalah globalisasi sebenarnya. Kalau kesenjangan sosial itu masih bisa dirubah dengan bekerja keras itu. Kemudian kalian taraf hidupnya menjadi lebih tinggi. Ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini kesimpulan ya, kesimpulan dari semuanya. Ya, kesimpulannya adalah merangkul kompleksitas manusia. Di sini pengembangan manusia adalah proses yang kompleks, terus berkembang, memahami hakikat manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya lah kunci menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Nanti ketika kalian mempelajari itu, kalian akan menjadi manusia yang berkembang. Entah berkembang dengan baik atau berkembang dengan buruk. Ya. Jadi kalian harus tahu atau memahami hakikatnya faktor-faktor. Oke, saya rasa itu materi hari ini. Kira-kira kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, karena ini sudah hampir jam 9 lebih. Saya kan tadi sinyalnya. Oke. Sinyalnya jelek ya. Karena ini di jam 9 lebih dan saya tadi janjinya 30 menit, tapi ternyata lebih lagi 14 menit. Oke, tapi nggak apa-apa. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss, ya. Kalian udah makan malam? Udah, Miss. Belum ya. Ya, habis ini makan malam, istirahat. Masih di kampus ya. Habis ini makan dulu ya, istirahat terus pulang. Oke, oh ya, seperti janji saya, tolong diaktifkan kameranya. Kita foto bersama. Oke, ya, saya mulai ya. 3, 2, 1. Bentar ya. Saya gini gambar. Oke, ini pertemuan kita pertama. Nanti saya share fotonya. Oke. Nanti ingat kalian absennya berdasarkan foto ini. Oke, saya udah unmute. Oke, segitu aja. Bye-bye ya. See you next week. Bye. See you, Miss.